Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Mas Teri Raraningrum. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai luas dan volume pada mata kuliah kalkulus integral. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama belajar mengenai luas dan volume dalam kalkulus integral yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kan kita akan membahas mengenai luas dan volume dalam kalkulus integral ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa buka untuk referensi belajar ini pada buku kalkulus jilid 1 pada subbab yang ke-4.1 mengenai luas daerah pada bidang datar. Nah, teman-teman bisa membuka materinya mengenai luas daerah pada bidang datar itu dalam buku tersebut ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita itu akan mengetahui bahwa bagaimana sih untuk mengetahui luas daerah pada bidang datar. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya di sini bahwa jika daerah di atas sumbu X, misal Y sama dengan Fx. Nah, ini di atas sumbu X ya, ini kan sumbu X, ini sumbu Y. Di atas sumbu X ini memiliki daerah yang dimisalkan yaitu Y sama dengan Fx. Nah, untuk menentukan persamaan sebuah kurva di bidang XY dan misalkan F-nya itu kontinu dan tidak negatif pada interval X lebih dari A dan X kurang dari B. Seperti gambar 1. Nih ya, gambarnya ini ya teman-teman. Nah, lalu untuk meninjau daerah R ini, jadi daerah itu dilambangkan dengan A dalam kurung R. A-nya itu area dan R-nya itu untuk menunjukkan sebuah areanya atau luas daerahnya. Nah, itu untuk meninjau itu tuh dibatasi oleh grafik-grafik. Nah, ini tuh daerah ini ternyata dibatasi oleh grafik-grafik, yaitu grafiknya adalah Y sama dengan Fx ini ya. Y sama dengan Fx, di mana X-nya itu sama dengan A dan X sama dengan B, lalu Y sama dengan 0. Nah, kita dapat melihat R atau daerah ini sebagai daerah di bawah Y sama dengan Fx. Kenapa daerah di bawah Y sama dengan Fx? Karena di sini kan daerahnya dia berada tepat di bawah Y sama dengan Fx ya, dan dia berada di atas sumbu X. Nah, maka ketika kita melihat R sebagai daerah di bawah Y sama dengan Fx, di antara X sama dengan A dan X sama dengan B, maka perhitungannya untuk mencari luas seperti ini, teman-teman bisa menggunakan konsep atau rumus, yaitu dengan rumus A dalam kurung R itu sama dengan integral dengan batas bawah A, batas atas B, Fx dx. Nah, jadi rumus integral ini yang identik dalam kalkulus itu adalah untuk menghitung luasan pada daerah bidang datar. Jadi ketika ada luas bidang datar dan memiliki batasan yang dibatasi oleh grafik-grafik tertentu, di mana di situ ada nilai batasannya, berarti kita bisa masukkan dan dihitung menggunakan integral. Dan di sini digunakannya yaitu integral tentu, karena sudah memiliki batasan, yaitu batasan A dan batasan B, di mana ada batasan bawah dan batasan atas. Lalu tinggal kita masukkan ke integral tentu Fx dx yang memiliki batasan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya, yakni kita akan membahas mengenai contoh soal, supaya teman-teman lebih memahami mengenai penjelasan saya yang tadi mengenai rumus yang akan dipakai dalam menghitung luas daerah pada bidang datar. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya contoh yang saya sediakan yang pertama, yaitu kita disuruh untuk menentukan atau mencari luas daerah R di bawah Y dengan Y itu sama dengan X pangkat 4 min 2X pangkat 3 plus 2 di antara X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2. Nah, dari soal ini kita mendapatkan clue atau diketahuinya itu luas daerah ini tepat berada di atas sumbu X dan berada di bawah fungsi Y sama dengan Fx, di mana fungsi Y sama dengan Fx-nya itu adalah X pangkat 4 min 2X pangkat 3 ditambah 2 dengan integral tentu yang memiliki batasan, yakni batasan bawahnya itu min 1 dan batasan atasnya itu 2. Nah, maka
setelah kita mengetahui ini, ternyata kan sesuai dengan penjelasan yang tadi saya jelaskan ya, untuk luas daerah bidang datar. Nah, untuk mencari luas bidang datar, kita cukup memasukkan nilai dengan integral tentu fx dx ya. Nah, maka penyelesaiannya itu teman-teman bisa masukkan rumusnya yang tadi. Nah, di mana batasannya itu -1 itu batasan bawah dan 2 itu batasan atas, dan kita masukkan fungsinya ya. Lalu kita integralkan dan nanti kita akan substitusikan batasannya terhadap fungsi ini, tapi fungsi ini kita integralkan dulu ya. Nah, x pangkat 4 kalau kita integralkan kan menjadi x pangkat 5 per 5 dikurangi 2x pangkat 3 itu ketika kita integralkan menjadi x pangkat 4 per 2 ditambah kalau 2 diintegralkan menjadi 2x. Nah, maka setelah itu kita sudah integralkan kan ini, maka yang selanjutnya adalah mensubstitusikan batasannya ke dalam fungsi ini. Nah, kita substitusikan yang batasan atas itu 2 dan batasan bawah itu -1. Maaf ya, di sini teman-teman ini typo. Nah, yang selanjutnya adalah kita menghitung. Setelah kita masukkan, itu ternyata hasilnya adalah 51 per 10 atau 5,1. Jadi, kemungkinan luas dari daerah yang berada di Y sama dengan X pangkat 4 min 2X pangkat 3 plus 2 dengan batasan itu min 1 dan 2 itu adalah hasilnya 5,1. Nah, untuk yang selanjutnya, bahasan yang selanjutnya adalah untuk daerah yang berada di bawah sumbu X. Kalau tadi itu kita membahas mengenai luas daerah yang berada di atas sumbu X, maka yang selanjutnya adalah mengenai daerah yang berada di bawah sumbu X. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya di sini bahwa daerah di bawah sumbu X luasnya adalah bilangan tak negatif jika grafiknya Y sama dengan Fx ini terletak di bawah sumbu X. Maka integral dengan batasan bawah A, batasan atas B, fx dx adalah bilangan negatif. Nah, jadi ketika sumbunya ini atau daerahnya ini terletak di bawah X, itu akan bernilai negatif rumus dari luasannya tersebut. Ketika tadi itu rumusnya itu HR sama dengan integral tentu fx dx, itu positif kan ketika di atas sumbu X. Namun, ketika daerahnya ini berada di bawah sumbu X, maka tinggal kita minuskan saja rumus yang tadi. Maka kita akan mengetahui hasil dari luasan daerah tersebut, yaitu hasil luasan daerah di bawah sumbu X. Nah, begitu ya teman-teman. Namun sebenarnya sama saja definisinya, hanya saja ketika berada di bawah sumbu X, dia menjadi negatif rumusnya. Begitu teman-teman. Nah, untuk lebih memahami mengenai materi yang kita bahas tadi, yaitu di daerah di bawah sumbu X ya teman-teman. Nah, ketika kita akan menghitung daerah yang berada pada sumbu X yang berada terletak di bawah sumbu X, itu perhitungannya menjadi integralnya itu menjadi negatif teman-teman. Ketika luas daerahnya itu berada di atas sumbu X, maka integralnya itu positif ya. Hitungan rumusnya itu integral fx dx-nya itu positif. Dan ketika terletak di bawah sumbu X, maka itu menjadi negatif. Nah, untuk lebih memahami, teman-teman bisa lihat ya di sini. Di sini kita diperintahkan untuk mencari luasan daerah yang dibatasi oleh Y dengan Y itu sama dengan X pangkat 2 per 3 min 4 dengan sumbu X, X-nya itu min 2 dan X sama dengan 3. Nah, maka teman-teman bisa melihat gambarnya itu di sini ya teman-teman. Untuk membuktikan bahwa gambarnya seperti ini, teman-teman bisa masukkan dalam aplikasi GeoGebra teman-teman. Nah, lalu ketika kita sudah mengetahui kan ya di sini clue-nya fx dx-nya itu ini dan batasan bawahnya itu ini, batasan atasnya itu ini. Nah, maka kita tinggal masukkan teman-teman ke dalam rumus yang tadi. Kalau yang di atas sumbu X itu, ingat ya, dia itu berarti positif dan ketika dia di bawah sumbu X itu negatif. Maka rumusnya makanya di sini negatif. Nah, maka ketika sudah seperti ini, kita di sini masukkan rumus dari sini yang diketahui ya. Maka kita masukkan semua. Lalu setelah itu kita yang selanjutnya adalah kita integralkan dulu terhadap apa teman-teman? Terhadap X ya. Nah, kita integralkan dulu terhadap X. Nah, lalu ternyata dari
fungsi ini kita integralkan terhadap X, itu jadinya itu seperti ini ya teman-teman. Lalu tinggal kita substitusikan batasannya tadi, di mana batasan atasnya itu 3, batasan bawahnya min 2. Nah, lalu ketika sudah menjadi bentuk seperti ini, kita tinggal masukkan saja, kita hitung, dan hasilnya itu ternyata 145/9 atau mendekati 16,11. Jadi luasan daerahnya yang berada di bawah sumbu X dengan fungsi tersebut dan batasan ini hasilnya itu adalah 16,11. Begitu ya teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai daerah di antara dua kurva. Kalau yang tadi itu luas daerah pada bidang datar, yang selanjutnya adalah daerah di antara dua kurva. Nah, teman-teman bisa baca ya di sini pada PPT yang telah saya sediakan. Daerah di antara dua kurva itu kita dapat meninjau kurva-kurva dengan fungsi Y sama dengan Fx dan Y sama dengan Gx dengan Gx kurang dari sama dengan Fx pada X lebih dari A dan X lebih dari B, maka kurva-kurva dan interval itu menentukan daerah yang diperlihatkan pada gambar. Nih, ini gambarnya ya teman-teman, di mana fungsi Y sama dengan Fx, terus fungsi X dikurangi Gx, dan Y sama dengan Gx. Nah, ini atau yang di tengah-tengah ini menjadi Fx dikurangi Gx itu karena dari sini teman-teman, perpotongan dari pertemuan dari Y sama dengan Fx dan Y sama dengan Gx. Nah, untuk menghitung daerah di antara dua kurva ini, kita simpulkan dari buku kalkulus yang telah kita pelajari, yaitu jilid 1 mengenai daerah di antara dua kurva. Teman-teman itu bisa menyimpulkan menggunakan rumus aproksimasi dan integrasi, atau iris juga bisa masuk dalam perhitungan daerah di antara dua kurva ini. Jadi ketika kita akan menghitung dari luasan daerah yang berada di antara dua kurva, teman-teman bisa menggunakan aproksimasi, iris, dan integrasi dalam menghitung luasan daerah di antara dua kurva tersebut. Begitu ya teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kita akan membahas yaitu mengenai benda pejal. Ketika tadi kan sudah membahas mengenai luas dan volume pada daerah bidang datar, terus luas pada daerah di antara dua kurva, yang selanjutnya adalah tentang luas yang berada di bentuk benda pejal. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini, perhatikan jika benda pejal sederhana berikut ini, yaitu ini, foto dari benda pejal yang akan kita pelajari. Nah, volume yang akan dibentuk yaitu dengan cara menggerakkan suatu daerah rata atau alas yang memiliki luas A. Yaitu ini, luasnya itu yang ada biru-birunya ini. Ini adalah luas dari benda pejal tersebut. Nah, maka untuk menghitung luasan dari benda-benda seperti ini atau benda pejal, teman-teman bisa menggunakan rumus dengan rumus F atau volume itu sama dengan alas atau luas dikali dengan tinggi. Jadi H ini adalah tinggi dan A ini adalah luas. Jadi ketika kita akan mencari volume dari benda pejal ini, teman-teman bisa menggunakan rumus ini. Volume sama dengan area atau luas dikali dengan tinggi. Nah, untuk bahasan yang pertama mengenai benda pejal putar, itu kita akan menggunakan metode cakram yang pertama teman-teman untuk menghitung volume pada benda pejal putar. Nah, teman-teman di sini untuk contoh yang pertama, kita itu diperintahkan untuk mencari volume benda pejal putar yang diperoleh dari pemutaran adrenalin 8 yang dibatasi oleh kurva YX dengan sumbu X-nya itu dengan garis 4 dan mengelilingi sumbu X. Maka gambarnya itu dari perintah ini, maka gambarnya itu menjadi seperti ini teman-teman. Menjadi dia itu kan batasnya 4, ya kan teman-teman, 4. Lalu ketika kita akan putar berarti kan ini 2. Berarti kalau di sini Y sama dengan akar X, dia kan batasannya 4 ya. Di sini batasannya kan 4. Berarti ketika fungsinya itu kita masukkan Y sama dengan akar X kan
4 kalau diakarkan itu 2. Nah, maka batasannya itu kan sampai di titik 2 ini, teman-teman. Nah, maka bentuknya itu gambarnya seperti ini. Dan ketika bentuk gambarnya itu ternyata menjadi seperti ini kan, teman-teman. Nah, maka yang selanjutnya kan kita diperintahkan untuk mencari volume benda pejal putarnya. Nah, maka ini kan tadi disuruh katanya untuk mencari diputar terhadap sumbu X kan, makanya ini berarti kita putar kan, kalau metode cakram berarti putarnya ke arah sini kan ya teman-teman, maka bentuknya itu menjadi seperti ini. Nah, menjadi seperti ini. Lalu yang selanjutnya kita mencari volumenya dengan mengaproksimasikan rumus dari volume silinder tegak tersebut, karena di sini kan membentuknya menjadi silinder tegak ya teman-teman. Nah, maka kita peroleh dengan rumusnya itu menjadi volume, yaitu menjadi sama dengan pi integral dengan batasannya itu ini kita masukkan ke dalam sini ya, batasan atasnya berarti kan 4. Berarti kalau yang bawah itu berarti udah pasti 0, karena di sini kan yang diketahui hanya 4. Nah, berarti di sini batasan bawahnya 0. Nah, lalu kita masukkan fungsinya yaitu x kan, berarti x dx. Nah, maka kita integralkan fungsinya ini, lalu kita substitusikan batasan atas dan batasan bawahnya. Maka kita peroleh nih hasilnya. Volume dari benda pujal putar tersebut ternyata hasilnya itu adalah 8pi atau mendekati 25,13 menggunakan metode cakram pada benda pejal putar. Nah, untuk yang selanjutnya adalah metode cincin, teman-teman. Nah, untuk menghitung benda pejal putar ini, yang selanjutnya kita bisa menggunakan metode cincin, teman-teman. Jadi yang tadi itu kita bisa menggunakan metode cakram, yang selanjutnya adalah menggunakan metode cincin. Nah, teman-teman, metode cincin ini ada kalanya pengirisan suatu benda pejal putar ini menghasilkan cakram-cakram dengan lubang di tengahnya. Jadi kalau cincin itu kan pasti kan ada bulat dan di tengahnya itu kan bisa dimasukkan jari ya teman-teman. Nah, seperti ini kan menjadi cincin itu. Nah, maka metode cincin ini teman-teman bisa untuk menyelesaikan untuk benda pejal putar juga teman-teman. Nah, seperti apa sih penyelesaiannya ketika menggunakan rumus metode cincin ini? Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Untuk contoh yang selanjutnya, yaitu kita diperintahkan untuk mencari volume benda yang dibentuk dengan memutar daerah yang dibatasi oleh parabola-parabola dengan fungsinya yaitu y sama dengan x kuadrat dan y kuadrat sama dengan 8x mengelilingi sumbu x. Maka penyelesaiannya yaitu kita iris yang ini kan maka kata-kata kunci yang masih tetap itu adalah iris, aproksimasikan, dan integrasikan. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, rumusnya itu berkaitan dengan irisan, aproksimasi, dan integrasi. Nah, maka rumus untuk mencari metode cincin ini adalah sama seperti tadi teman-teman, hampir sama saja seperti metode cakram, yaitu volumenya itu sama dengan pi dikali integral dengan batasan 2. Di sini kan dibatasi oleh y sama dengan x kuadrat dan y kuadrat sama dengan 8x mengelilingi sumbu x ya. Maka batasan atasnya ini berarti ketika dia y sama dengan x kuadrat, berarti ketika misal kita masukkan ya teman-teman x kuadrat, misalnya x-nya itu 2, berarti 2 pangkat 2 hasilnya 4. Nah, ketika y pangkat 2 misalnya y kan sama dengan x kuadrat dan x-nya kita misalkan 2 pangkat 2 adalah 4. Nah, misal 4 pangkat 2 itu adalah 16. Maka 8 dikali 2 juga 16 kan kalau kita misalkan 2. Nah, maka di sini teman-teman bisa menghitung batasannya itu menjadi 2. Nah, maka volumenya itu pi dikali integral dengan batasan atas 2, batasan bawah 0. Fungsinya itu kita masukkan, lalu kita integralkan fungsinya, lalu kita masukkan batasannya. Maka kita peroleh nih volumenya yaitu 48 pi per 5 atau mendekati 30,16. Nah, teman-teman bisa menggambar nih dari gambar ini bisa menggambarnya menjadi bentuk ini. Nih. Kan kalau kita putar menjadi bentuk cincin ya, teman-teman. Kan di sini gambarnya. Tapi ketika kita putar terhadap sumbu X, nah maka di sini kita dapat teman-teman di sini. Ini gambarnya itu seperti ini. Begitu ya teman-teman. Jadi rumusnya itu menjadi seperti ini. Dan volumenya itu hasilnya adalah mendekati 30,16. Nah, untuk yang selanjutnya adalah kita akan menghitung, yaitu kita diperintahkan untuk menghitung, yaitu misalkan
alas sebuah benda pejal putar yang berupa daerah rata pada kuadran pertama yang dibatasi oleh Y sama dengan 1 min X kuadrat per 4 yang sumbu X dan sumbu Y-nya misalkan penampang tegak lurus pada sumbu X berbentuk bujur sangkar, maka tentukan volume benda pejal ini. Maka kita disuruh untuk menentukan volume dari benda pejal ini ya teman-teman. Maka penjelasannya teman-teman kita itu bisa lihat menggunakan rumus yang tadi teman-teman. Kalau yang ini kita tidak masukkan pi, karena apa? Karena di sini kan daerah rata. Kalau yang tadi kan berbentuk silinder ya teman-teman dan memiliki pi gitu. Kalau yang ini kan enggak. Nah, maka penjelasannya itu bisa teman-teman kerjakan, yaitu dengan rumus V sama dengan integral dengan batasan atas 2 dan batasan bawah 0, fungsinya dimasukkan, lalu batasannya disubstitusikan, dan hasilnya itu menjadi 1,07. Nah, gambarnya itu bisa teman-teman lihat di sini, dan ketika diputar itu menjadi seperti ini teman-teman. Begitu. Nah, untuk contoh yang terakhir yaitu mengenai benda pejal putar menggunakan kulit silinder, volume benda putar yang menggunakan kulit silinder. Nah, terdapat metode lain selain metode cakram, cincin, dan yang tadi kita bahas, yaitu metode yang selanjutnya adalah kulit silinder. Nah, untuk metode kulit silinder ini, teman-teman bisa dilihat ya, ini yang akan kita hitung itu luarnya sini. Ini kulit silinder. Nah, maka teman-teman bisa baca ya di sini bahwa sebuah kulit silinder adalah sebuah benda pejal yang dibatasi oleh dua silinder yang tegak lurus yang berpusat pada gambar 1 ini, yang berpusat pada sini ya. Ini kulit luarnya. Nah, maka jika jari-jari dalam benda R dan jari-jari luar adalah R dan tinggi silinder adalah H, maka volumenya adalah F luas alas dikali tinggi. Seperti yang tadi benda pejal putar itu adalah luasnya kan ini. Maka kita turunkan dari ini, rumus yang ini kita turunkan menjadi hasilnya itu sama dengan 2pi dikali dalam kurung R kuadrat plus R1 per 2H dikali H dikali R kuadrat ditambah R1. Maka rumusnya itu menjadi volume sama dengan 2pi dikali jari-jari rata-rata dan dikali tinggi lalu dikali tebal. Nah, itu adalah rumus untuk volume benda putar atau kulit silinder. Jadi, untuk menghitung volume benda pejal, teman-teman bisa menggunakan metode cakra, metode cincin, metode kulit silinder, dan lain sebagainya. Jadi, banyak pilihan untuk menyelesaikan permasalahan mengenai volume benda pejal putar. Nah, itulah tadi mengenai penjelasan tentang luas dan volume mengenai mata kuliah kalkulus. Saya mohon maaf ketika menjelaskan ada salah kata ataupun penjelasan yang kurang dipahami teman-teman. Semoga dari penjelasan saya ini bisa menjadi sedikit ilmu dan bekal buat teman-teman untuk lebih menyukai matematika dan bisa menguasai kalkulus. Mungkin cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.